Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku ya di channel reading pembacaan secara umum, bisa rasional bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Di sini kita akan mengambil sebuah judul ya, ini request ya. Bisa saja semuanya sahabat yang ingin request silahkan ya. Des mau request judul ini, kita silahkan. Mengapa dia tidak menghubungimu? Apakah dia sudah ada yang lain di hatinya? Oh, ini mungkin sudah lost contact ya, sudah nggak terhubung lagi, tapi tidak ada kata keputusan menyudahi, cuma menghilang begitu aja ya kan. Atau mungkin karena dia nggak punya HP atau karena dia nggak ada kuota. Bisa jadi ya, tapi kita positive thinking aja. Tapi kita nggak apa-apa mau buka tentang apa sih yang terjadi sehingga dia tidak menghubungi kamu lagi, atau dia sudah punya yang lain gitu ya. Oke, ini adalah prediksi kembali ya. uh, harus bijak dalam menyikapi readingan ini. Buat sahabat semua yang lagi sakit, semoga segera berikan kesembuhan. Untuk sahabat yang menunggu jodoh, segera dipertemukan. Dan untuk yang mendapatkan problem hidup, semoga segera diberikan jalan keluar atau solusinya. Fokuskan hati ya saat Gunasman Shuffle ya. Oke, bayangkan seseorang yang kamu pikirkan di sini. Mengapa dia tidak menghubungimu? Apakah dia sudah ada yang lain di hatinya? Jauh ya, ini LDRan ini ya. LDRan, orang letaknya udah nggak deket sama kamu lagi ini. Ini ada yang sebagian ketemu karena medsos, dipertemukan melalui medsos atau warnet internet ya, ya. Tetapi inilah bagian dari perjalanan kamu ya, perjalanan hidup dalam hubungan juga. Ini banyakkan LDRan, 99% LDRan. Tetapi LDRan itu apa sih? LDRan itu cinta jarak jauh atau hubungan jarak jauh. Ya, nanti akan ada komunikasi lagi, cuman belum aja. Ya, gitu. Alasannya apa itu? Apa dia ada yang lainnya? Kita akan lihat. Ya, karena dia lebih fokus pada tanggung jawab hidupnya, pada tanggung jawab keluarganya. Mungkin kamu dia itu single parent, atau kamu dipertemukan di saat dia sudah kondisi single parent, jadi yang sudah punya tanggung jawab gitu. Mungkin karena dia bercerai atau karena berpisah, nggak tahu permasalahannya, tapi yang pasti ini orang punya tanggung jawab berat besar yang harus dia tanggung, sehingga dia tidak fokus dulu ke kamu, tapi lebih fokus pada tanggung jawabnya ya, seperti itu. Atau dia sudah punya anak, punya istri, atau dia memang single parent yang punya anak atau punya tanggung jawab, atau dia anak sulung yang punya tanggung jawab membiayai atau bertanggung jawab atas keluarganya. Intinya dia lagi fokus pada tanggung jawabnya. Dia tetap sayang ya, tetap sama kamu gitu ya, dan dia nyaman ya, walaupun dia nggak ngubungin kamu, dia ngerasa tetap sayang, dan dia ngerasa tetap merasa aman, sayang, nyaman, aman sama kamu, karena mungkin kamu bisa dipercaya untuk memegang janji. Untuk memegang janji nanti suatu saat gitu pasti, ibaratnya tuh dia tuh percaya sama kamu karena dia aman bersama kamu itu gitu, nyaman juga gitu. Jadi tidak kamu permasalahkan itu, karena cinta sama kamu itu berlimpah ya, banyak gitu, cinta banget sama kamu gitu. Walaupun ada sebagian yang berdiling dengan rumah tangga atau berdiling dengan pasangan orang lain, ada, tapi cintanya banyak buat kamu. Kalau dia nggak menghubungi karena dia sekarang lebih fokus pada beban tanggung jawab yang dia punya, itu tentang, kalau single parent ya anaknya, kalau dia anak sulung ya keluarganya, kalau dia punya pasangan ya saat ini lebih fokus pada tanggung jawabnya. Mungkin ada sesuatu, bayaran sekolah lagi dibutuhkan jadi dia bekerja keras ya, lebih fokus
ya membiayain atau mencarikan solusi untuk keluarganya. Tapi yang pasti dia akan menghubungi kamu lagi. Waktunya belum terlihat tetapi akan menghubungi kamu lagi. Ya, dan dia memang ada yang sebagian punya pasangan. Tetapi kamu yang dimaksud di sini tentunya kamu tahu dia punya pasangan, tetapi kamu bertanya apakah dia ada yang lain, itu maksud kamu misalkan ada yang lain selain kamu dan istrinya gitu kan, mungkin seperti itu ya. Tapi terlihatnya seperti itu, dia sayang sama kamu, cinta sama kamu, dan dia percaya sama kamu, dia aman aja, merasa aman walaupun nggak komunikasi sama kamu, kamu pasti mengerti gitu. Kalau yang single parent ya seperti itu, terlalu nyaman ya. Ya, di sini dia pun kalau dibilang juga galau sih, tapi apa boleh buat. Ya, kalau yang single parent mungkin juga anak-anaknya butuh biaya atau buat kehidupan dia sendiri juga lagi fokus, intinya lebih fokus pada beban hidup, tanggung jawab yang membebani dia, sehingga nggak sempat, atau bukan nggak sempat, belum ada waktu atau memang belum ada kesempatan untuk menghubungi kamu, tetapi dia tetap akan menghubungi kamu. Ya, ini letaknya LDRan. Ya, lebih fokus pada pekerjaan atau tanggung jawab dia yang punya. Kalau dia bekerja ya berarti tanggung jawabnya terhadap pekerjaannya. Jadi tidak, belum ada kesempatan, bukan nggak mau tapi memang belum ada kesempatan gitu ya. Dia masih sendiri di sana, nggak sama siapa-siapa, maksudnya nggak ada yang lain selain kamu. Misalkan kamu berdiri dengan pasangan orang ya, dengan suami orang atau istri orang ya, dia nggak ada yang lain selain kamu dan pasangannya gitu. Tapi kalau yang single parent ya dia nggak ada siapa-siapa, dia masih sendiri. Kalau yang lajang ketemu lajang atau lajang ketemu single parent, yang lajangnya yang di sana gitu, dia tetap sendiri gitu, karena tahu kamu bisa dipercaya untuk menitipkan perasaan dia ke kamu. Jadi dia mengerti kamu akan menjaga perasaan kamu untuk dia, seperti dia hanya menjaga perasaannya ke kamu, mencintai, menyayangi. Kalau nggak ngubungin itu bukan berarti nggak sayang, nggak cinta, tapi memang dia merasa aman kamu bakalan mengkhianati, atau aman kamu nggak bakalan negatif thinking sama dia, karena memang mungkin ya waktu itu juga sudah ada kata-kata untuk nanti akan menghubungi. Walaupun sekarang dia tidak bisa dihubungin, pasti ada alasannya. Mungkin karena dia nggak ada HP, nggak mungkin ya. Mungkin memang lagi fokus, benar-benar fokus. Jadi kamu harus positif thinking. Dia baik-baik saja di sana dan tidak mencari yang lain selain kamu. Gitu. Ya. Dan dia lebih fokus pada beban tanggung jawab yang harus dia pikul. Gitu loh. Ya, gitu. Ada yang mau tanya kabarmu karena peduli, tapi ada juga yang tanya kabarmu karena penasaran. Ini orang di luar dia ya berarti ya. Ada orang di luar dia. Dia kekasihmu gitu. Jika ada orang yang benci sama kamu, jangan benci orangnya ya. Karena yang salah kelakuannya, dan mungkin dia tidak bahagia, makanya cari masalah gitu ya. Oke, biasanya seperti itu. Yang nggak tahu sebabnya tiba-tiba sama kita diemin atau benci, atau karena memang dia itu bukan caper ya, dia lebih ke salah menerapkan bahwa dia sendiri itu sebetulnya nggak bahagia, tapi melibatkan orang dengan emosinya itu yang dia buka untuk orang yang tiba-tiba saja nggak senang gitu ngelihat orang sukses atau ngelihat orang bahagia, nggak senang. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Tetapi ini memang karena nggak benci sama kamu karena karena dia memang tidak bahagia, makanya cari masalah, itu kayak caper gitu loh. Tapi kamu nggak usah benci ya, karena yang salah itu bukan orangnya tapi kelakuannya gitu ya. Jangan terlalu keras bekerja atau memaksakan diri ya. Jika mentalmu lagi tidak baik-baik saja, percayalah rezeki akan ada aja caranya ya. Kalau lagi nggak sehat, kalau kamu lagi nggak misalnya nggak baik-baik saja mentalmu, lagi galau atau lagi sesuatu yang membuat kamu itu
tidak baik-baik saja, jangan lakukan pekerjaan atau jangan memaksakan. Lebih ambil cuti sehari, duduk atau merenung atau berdoa atau apapun itu untuk mencari kestabilan mental kamu, ya gitu ya. Jangan memaksakan, karena itu hasilnya pun tidak baik-baik saja. Kenapa? Kamu harus percaya bahwa rezeki itu sudah dibagi-bagi untuk ini, untuk ini, untuk hari ini sekian, hari ini sekian. Walaupun ibaratnya kamu udah menjaring ikan di laut, kamu sudah dapat sekeranjang, terus kamu berharap lagi dapat sekeranjang lagi, tapi memang karena sudah ditakdirkan hari itu kamu jatahnya cuma satu keranjang, sampai nyelam di dasar laut dulu kamu nggak akan dapat. Ibaratnya kamu, artinya ya, yang Kunis gambarkan, harus yakin bahwa Allah sudah menetapkan rezeki masing-masing di setiap harinya, di setiap detiknya, dan di setiap menit detik dan detik menit jam itu sudah ditakdirkan, sudah ada pembagiannya secara sempurna. Itu ya, harus percaya. Jangan berlebihan, jangan menceritakan siapa dirimu, ya nggak penting, nggak usah diceritakan. Aku ini, aku begini, aku statusnya begini, nggak usah. Biar kalau dia memang mau tahu kamu, ya biar cari tahu aja. Ya, nggak usah diceritakan siapa dirimu. Karena 10 orang dari yang senang, 9 orang tidak senang. Itu lebih baik, kita lebih baik diam, nggak penting banget sih, ya kan? Walaupun kamu cinta banget sama dia, nggak penting. Hasrat dan seksual yang susah untuk dikendalikan, hati-hati ya. Yang kalau dengan lawan jenis kamu harus hati-hati. Kadang orang cinta itu suka melupakan diri, lupa diri, udah nempel gitu aja udah. Aduh, gitu. Ya, lawan jenis itu kayak magnet ya. Walaupun nggak cinta, ya ada yang sebel, berantem, bertengkar, lawan jenis tuh, karena memang nggak senang, nggak ada niat. Tapi karena itu nggak tahu kenapa ya, ada sentuhan atau kemudian itu kayak berbalik gitu ya, kayak magnet gitu. Jadi harus hati-hati menghadapi lawan jenis itu. Nggak usah terlalu nggak usah terlalu benci, tapi nggak usah terlalu cinta. Takutnya nanti malah terbolak-balik, ya kan, seperti itu. Emang iya ya, Des? Iya, yang kamu benci itu belum tentu yang kamu benci beneran. Nanti akan timbul benih-benih karena kamu di dalamnya itu terselip sesuatu yang membuat kita itu berpikir ulang. Akhirnya ya seperti itu. Dan di sini kamu hasrat dan seksual yang susah untuk dikendalikan, bahaya itu ya, terutama kalau kita bersandingan dengan lawan jenis yang kita cintai. Kita harus betul-betul pintar mengontrol diri, mengontrol hati. Ya nek aku cinta banget, ya aja deket-deket, kok ndak malah kebablasan. Ya. Nggak mungkin Des, Iman sama Imron itu menangan Imron, tau nggak? Iman di bibir, di hati, tapi ya ini ini apa ya, tindakan ya. Kunis bisa bilang sok bisa Iman nggak bakalan, ya hanya Tuhan yang tahu kan, karena hati itu bisa berubah-ubah ya. Apalagi akhirnya gitu. Ini cuma mengingatkan, lebih menjaga hubungan, jangan melampaui batasan. Kalau punya kelemahan nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, ya jangan deket-deket lawan jenis. Dia ada pilihan lain ya di sini. Tadi katanya nggak ada, Des. Maksudnya ya pilihan lain itu ya pasangannya atau anaknya gitu. Ya. Mungkin malah kamu ini yang punya pasangan. Ini bisa terbolak-balik ya, karena ini adalah general reading. Kalau ingin pure energi kamu dan dia, silahkan personal reading. Ada perselingkuhan? Enggak, cuma nostalgia aja waktu masa-masa bisa bersamamu gitu. Juga sering-sering dia begitu, sering-sering dia ya membayangkan, ya namanya cinta, membayangkan saat-saat bersamamu, saat-saat waktu dekat dulu. Ini ada yang LDR, saat-saat terhubung, karena sekarang kan dia lebih fokus pada tanggung jawab, jadi hanya dia bisa bernostalgia saja ya. Terkadang-kadang dia emosi ya, ingin ya,
ingin marah terhadap dirinya sendiri dan ingin marah terhadap keadaannya karena nggak bisa menghubungi kamu ya, dengan segala beban tanggung jawabnya dia itu ya, itu namanya manusiawi ya, keinginan yang belum tersampaikan karena sesuatu hal. Nah di sini yang terjadi itu dia tuh seperti itu, marah terhadap diri sendiri gitu ya, kayak mimpi aja gitu loh, kok nggak pernah kesampaian gitu ya. Mengapa dia tidak menghubungi kamu? Apakah dia sudah ada yang lain? Tidak ada ya, adanya cuma pasangannya kalau yang berdiling dengan pasangan orang, atau anaknya kalau berdiling dengan single parent. Kalau lajang ya ada keluarganya kalau ketemu lajang ya. Dia itu di sini terlihatnya lebih ke parah ya lebih ke parah. Dia itu udah punya rumah tangga, sudah punya anak, kalau yang single parent ya sudah punya, tapi dia itu termasuk bagian dari kenapa dia lebih fokus pada tanggung jawabnya, karena dia harus membiayai anak mungkin ya, harus membiayai pasangannya hidup atau keluarganya gitu, karena dia itu penghasilannya tuh nggak pasti gitu loh, ibaratnya tuh kayak berdiri di sebelah kaki sendiri, untuk berdiri ke kedua belah kakinya tuh belum sanggup gitu. Jadi dia lebih sibuk ya mencari uang, mencari rezeki, mencari itu ya, tetapi dia nggak melupakan kamu dan nggak mencari yang lain, itu enggak. Cuman dia ngerasa, makanya dia kadang-kadang emosi terhadap dirinya sendiri, kenapa yang lain bisa saya tidak gitu loh ya. Menghasilkan uang itu sulit bagi dia, ibaratnya untuk memberi makan diri sendiri aja susah gitu ya. Walaupun dia sebetulnya enggak, dia itu pengusaha jangan dilihat dari sisi pengusahanya, itu masalah diri sendiri, masalah kehidupan. Pengusaha itu ya terlihatnya sih baik-baik aja, tapi kita nggak tahu di dalamnya ya, yang tanggung jawab terhadap bank, terhadap customer kayak gitu. Karena orang tuh kadang-kadang ya maaf ya, ngelihat bahwa orang yang punya perusahaan itu pasti orang kaya, belum tentu belum tentu. Dia punya tanggung jawab besar terhadap karyawan, terhadap bank, terhadap produksinya, terhadap yen putar otak loh. Nah ini termasuk. Jadi kalau kamu punya pacar pengusaha, jangan terlalu terlena atau terlalu menggampangkan bahwa dia banyak duit, belum tentu, karena dia yang merasakan. Kalau dia terlihat bahagia ya itu mungkin ya nggak semuanya gitu, tetapi kita lebih melihat ke faktanya gitu ya. Pengusaha itu juga banyak bebannya ya. Dia melakukan sebuah modernisasi ya, ingin melupakan dia ingin melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik ke depannya, tidak seperti ini ya, tidak hanya mimpi ya, intinya tuh ya bisa bersama kamu ya, ada perubahan menjadi lebih baik, bisa memperbaiki hubungan, memperbaiki tanggung jawabnya tuh tidak seperti ini yang beban tanggung jawab berat sekali. Untuk mencapai sebuah keberhasilan tuh berat sekali, dan dia sedang memikirkan kamu tuh ngerasa nyaman ya, masih ada kamu di sana gitu, dan kamu baik-baik saja gitu. Jadi kalaupun nggak komunikasi, nggak menghubungi kamu, bukan berarti dia ada yang lain, tapi nanti suatu saat dia akan menghubungi kembali. Kapan waktunya belum terlihat, tetapi akan ada hubungan kembali. Emang sudah berapa? 5 bulan, 6 bulan, kurang lebih des. Insya Allah dia akan menghubungi kamu lagi di waktu dekat ini, mudah-mudahan ya, amin. Seperti itu yang terlihat ya. Ada yang suka sama kamu ya, atau malah suka banget gitulah sama kamu, dan dia nanya-nanya ke orang tentang kamu sampai segitunya, coba ya kan. Ini ada yang cinta, tetapi menurut kartu di sana yang paling sono itu mengatakan bahwa dia percaya sama kamu aman, pasti bisa menjaga perasaan kamu untuk dia gitu. Bener nggak? Terpaksa deh aku cari yang ya itu mau udah pilihan. Kamu harus bisa menjelaskan aja kenapa kamu seperti itu. Di bulan ini ada targetmu yang akan tercapai, amin. Meskipun sudah di titik putus asa dan menyerah, amin. Mungkin kamu dan dia akan menikah.
Mungkin pernah ya ada rencana seperti itu. Akan terjadi bulan ini. Mungkin rezeki kamu akan berlimpah, sehingga kamu bisa membantu siapa yang membutuhkan, ya kan. Aminin aja. Atau kamu dipromosikan, ya kan. Jadi manajer atau leader atau apapun itu. Yang pasti di sini akan ada sebuah target yang akan tercapai. Amin. Aminin tuh. Kamu akan lebih sukses daripada orang-orang yang suka pamer atau umbar-umbar. Kamu akan lebih bersinar. Amin. Kenapa ya? Nggak usah diumbar-umbar. Ya. Orang itu martabat atau harkat atau apapun itu terlihat dari penampilan sih. Walaupun bajunya cuma sederhana, nggak usah naik mobil, naik motor atau berjalan kaki, itu nggak bisa menutupin gitu loh. Memang kalau kamu ada ya akan terlihat ada gitu. Ya, nggak usah dipamer-pamerkan, ya pasti ada gitu. Lebih baik itu kayak ilmu padi, semakin ada tuh semakin berunduk. Ya, jangan malah pamer, gembar-gembor saya punya ini punya itu. Tapi kenyataannya kamu yang lebih sukses. Dengarkan aja, jangan sakit hati ya. Ada juga sih orangnya kayak gitu. Alam semesta akan semakin connect ya, dan dengarkan hatimu. Doa dan keinginanmu akan terkabul atau terwujud. Amin Allahumma amin. Ya, kita bisa mengaminin aja. Semoga dan semoga akan terjadi semua. Amin. Kemudian perlu mendekatkan diri pada Tuhan agar bisa terhindar dari godaan atau banyak macam godaan. Hidup ini kalau kita nggak pinter-pinter menjaga atau mengontrol, ya kita akan terbawa arus. Ya cara satu-satunya yaitu mendekatkan diri pada Sang Pemilik alam semesta, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangan. Ya, seperti itu loh. Ya, oke. Oke, semua sudah kami sampaikan. Semoga ini kalau kamu yang menunggu dia komunikasi, segala komunikasi. Ya, sehingga terobati rasa sakit itu, rasa sedih itu, ya kan? Oke. Di sini terlihat ada energi Aries, ada energi Sagittarius, ada energi Leo, kuat sekali nih Leo. Kemudian ada energi Pisces, ya, ada energi Pisces. Kemudian di sini juga terlihat Leo kuat sekali, ya, ada. Terus ada di sini terlihat ada energi Scorpio, ya, ada energi Scorpio, ya. Terus ada energi kuat sekali ini ya energinya Scorpio. Ya, terus kemudian Sagittarius kuat sekali juga. Ya, itu aja. Energi yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini ya. Semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Kita ambil pesan untuk yang menonton video ini. Mengapa dia tidak menghubungimu? Apakah dia sudah ada yang lain di hatinya? Fokus ya, aku akan ambil 5 sesuai tebaran kartunya. Kita acak-acak ngambilnya ya. Pesan yang pertama untuk kamu, belajarlah memahami kehidupan. Hidup itu perlu dipelajari ya, gak cuma dijalanin aja, tapi perlu dipahamin ya. Aku mau kemana, aku mau ngapain, kalau begini resikonya begini, kalau aku begitu resikonya begitu ya. Dan mau tak apain hidup ini, dan aku harus mengapain ya, seperti itu. Bagaimana aku menyikapi hidup ini, seperti itu. Jadilah pohon yang rindang, bertutur kata yang lembut, yang bisa ngayomin, yang bisa meneduhkan hati setiap orang yang berbicara dengan kamu, ya kan? Seperti itu. Cintailah dia karena Allah. Nah, mencintai dia karena Allah. Jangan mencintai karena pengertian sendiri. Karena apa ya? Kalau kamu mencintai karena Allah, itu akan menjadi lebih ikhlas. Gitu. Seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. Tapi kalau kamu mencintai terhadap pengertian kamu sendiri, ya, mencintai dia karena pengertian kamu sendiri, atau mencintai apapun yang ada di dunia ini, seandainya terjadi sesuatu di luar harapan kamu, kamu akan sakit
akan sedih ya kan. Seperti itu ya, jangan mencintai karena pengertian sendiri. Satu rasa, satu cinta bersama karena Allah. Ya, nanti akan ada komunikasi kembali untuk kamu. Jadi jangan takut ya. Jangan memakai topeng. Katakanlah apa yang kamu rasakan, katakan jujur ya. Kalau kamu cinta, bilang ke dia cinta. Kalau kamu nggak suka, bilang nggak suka. Kalau kamu nggak setuju, bilang nggak setuju. Jadi jangan memaksakan diri untuk dia bicara seperti ini, padahal kamu nggak cocok, kamu bilang iya 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 iya, kamu akan tersiksa sendiri. Itu berarti kamu tidak menjadi diri kamu sendiri, pura-pura atau maskeran atau pakai topeng, atau karena entah apa alasannya itu ya. Mending jangan pakai topeng ya, jujur aja apa yang kamu rasa, walaupun jujur itu terkadang sakit. Orang yang jujur itu pahit ya, dengan segala resikonya, tetapi lebih eh, plong, karena kita sekali bohong. Kalau kita sekali bohong, kita harus menutupi bohong terus, dan kita harus menutupi kebohongan kita terus, seperti itu ya. Oke, tetap bersyukur ya, tetap berjalan di dalam kebenaran, jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu ya, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan pasti itu, dan berdoa, karena doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Dan doa itu adalah komunikasi kita terhadap sang pemilik alam semesta. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.